Ya. Kesini dikit gak Pak? Lagi absen Bapak. Tinggal mulai nanti. Kamu kan duduknya ke sana, enggak apa-apa. Duduknya nanti ke sana kalau udah. Iya, aku kalau nanti nunggu jeda di situ aja. Kursinya ke situ lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Selasa 14 Juli tahun 2020 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 siap dimulai. Pembukaan dibuka doa oleh Bapak M. Nafsir SPDI. Kepada Bapak Nafsir dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan anak yang di rumah, sebelum kegiatan hari kedua FLS kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam membaca Fatihah, bagi yang non Muslim menyesuaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian baik kita baca, mudah-mudahan acara ini terselenggara dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan bendera merah putih dipimpin oleh Dr. Samsori SPD MPD. Kepada yang terhormat dipersilahkan. Audiens diharapkan untuk berdiri semuanya. Yang di rumah juga ya, berdiri ya. Kita hormat dulu kepada bendera merah putih. Untuk memberikan penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih. Pada Sang Saka Merah Putih. Hormat, gerak. Tegak. Dilanjutkan dengan menyanyikan Indonesia Raya. Iya, lagu Indonesia Raya. Masih berdiri ya.
silakan duduk kembali. Sambutan Kepala Sekolah SMK Sangkuriang 1 Cimahi oleh Bapak Dr. Samsori SPD MPD. Yang terhormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat sehat walafiat pada hari ini di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19. Yang kami hormati tim siswaan, Bapak dan Ibu dan anak-anak yang jauh di tempat yang berbeda, tapi tidak mengurangi rasa nikmatnya kegiatan hari ini. Pada hari kemarin kalian mengikuti dengan moda luring atau di luar jaringan. Pada hari ini kalian mengikuti daring. Selamat beraktivitas dengan baik, ikuti dengan cermat, lakukan apa yang menjadi instruksi Bapak dan Ibu guru dalam penugasan dalam rangka kalian mengenal SMK Sangkuriang 1 Cimahi, tempat di mana kalian nanti akan menempuh pendidikan. Saya kira Bapak tidak berpanjang dan tidak berlama-lama menyampaikan pembukaan pada hari ini. Sekali lagi selamat dan jaga kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apel selesai. Dilanjutkan dengan materi. Masih semangat semuanya? Sekarang kita masuk materi mengenai sekolah ramah anak yang akan disampaikan oleh Bapak M. Nafsir SPDI. Nah, kalian jangan lupa mencatat ya, karena nanti di akhir akan ada tugas juga setelah penyampaian materi. Jadi setiap pemateri diharapkan kalian selalu mencatat, karena nanti akan ada tugas, ya, paham? Kepada Bapak Nafsir SPDI dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Sangkuriang 1 Cimahi, rekan-rekan siswaan, serta anak semuanya yang di rumah, sehat semuanya. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak semuanya, walaupun kita di tempat ini dan ada di rumah, mudah-mudahan tidak mengurangi segala hikmatan kita dalam rangka bersama-sama belajar untuk memperdalam ilmu kurang lebih 5 hari ke depan dalam rangka MPLS 2020-2021. Nama Bapak adalah Bapak Muhammad Nafsir. Saya lahir di Pacitan kurang lebih 51 tahun yang lalu. Sudah tua. Tetapi walaupun demikian, insya Allah semangatnya masih sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari kita bakar semangatnya. Kalau Bapak mengatakan semangat pagi, Anda tetap mengatakan pagi tidak, dengan mengepalkan tangan. Coba. Semangat pagi. Pagi, Kanan dia kanan. Semangat pagi. pagi, Kalau panasnya bilang semangat pagi, lepaskan dua 3 kali. Pagi. Bisa semuanya ya? Oke, kita coba. Semangat pagi.
di mana materi ini nanti kurang lebih 30 menit ke depan akan membekali Anda semuanya bagaimana peran serta Anda sebagai pelajar, kami sebagai pendidik menciptakan sekolah ini atau khususnya SMK Santri 1 menjadi sekolah yang ramah anak, di mana materi ini adalah langsung dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Yang menterinya adalah pada Kabinet Maju Bapak Jokowi adalah Ibu Gusti Ayu Bintang Darmawati. Jadi nanti kalau saya kasih pertanyaan harus bisa menjawab siapa menterinya. Oke, selanjutnya apa sih definisi sekolah ramah anak? Konsep sekolah ramah anak adalah program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan. Artinya konsep sekolah ramah anak adalah bagaimana sekolah menjadikan satu tempat belajar sekaligus rumah kedua bagi seluruh siswa dari jenjang playgroup, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi. Kenapa demikian? Kalau sudah kita menjadikan sekolah ramah anak, otomatis segala aktivitas yang akan kita lakukan nanti akan mendukung ketercapaian belajar mengajar anak tersebut, yang pada akhirnya tujuan belajar di sekolah akan berhasil walaupun dengan segala keterbatasan sekolah yang dimiliki. Oleh karena itu harus kita pahami bersama-sama bahwa ketika kita masuk ke kelas, pada intinya adalah kelas tersebut harus aman, nyaman, sekaligus untuk beraktivitas secara normal. Insya Allah mungkin nanti akan terbukti ketika kita berhadapan langsung bertatap muka, bukan BDR. Kalau BDR mungkin namanya di rumah. Itu adalah konsepnya. Sekarang sekolah ramah anak bagaimana? Yang disebut sekolah ramah anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi peserta didik, memastikan sekolah memenuhi anak dan melindunginya karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak setelah rumahnya sendiri. Sebagaimana yang telah kita jabarkan di depan tadi, bahwa sekolah yang ramah anak adalah harus memenuhi kriteria yang seperti tercantum itu. Setiap manusia memiliki kewajiban untuk belajar. Artinya pemerintah telah mencantumkan kalau kemarin kalau nggak salah 12 tahun belajar, artinya sampai SMA. Mudah-mudahan ke depan pemerintah mencantumkan siapapun nanti pemimpinnya, kita berharap agar setiap manusia memiliki kewajiban untuk belajar itu minimal sampai S1 walaupun tidak semuanya. Lanjut Pak, bagus. Next. Terus. Oke. Oleh karena itu, kali ini kita harus membahas tentang bagaimana cara belajar. Salah ya? Oh, bagus. Salah materinya. Sekolah ramah anak. Oke. Ya.
prinsipnya, prinsip dulu Pak. Oh, landasan hukum, baik. Landasan hukum adalah setiap kebijakan harus ada payung hukumnya. Nah, oleh karena itu sekolah ramah anak ini landasan hukumnya adalah satu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 134. Artinya bahwa harus ada bangunannya. Tidak mungkin sekolah tidak ada bangunannya, kecuali mungkin sekolah alam. Walaupun sekolah alam juga itu ada gedungnya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430. Artinya pendidikan yang kita atur adalah tujuannya pendidikan nasional, bukan pendidikan yang berwawasan hanya daerah. Walaupun nanti didukung oleh kearifan lokal, tetapi tujuannya yaitu pendidikan nasional. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 147. Artinya harus ada, kalau di perguruan tinggi itu dosen namanya. Kalau di lembaga pendidikan SMA, SMK, SD itu Bapak Ibu guru harus ada, yang otomatis guru tersebut harus mendukung ketercapaian tujuan pendidikan nasional tersebut. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 14 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063. Itu hanya sebagian landasan hukum saja. Dan masih banyak yang lainnya yang tidak saya sampaikan di sini karena mungkin kita menghemat waktu. Nomor 3, prinsip-prinsip. Yang nomor 1, prinsip sekolah ramah anak adalah non-diskriminasi. Yang disebut non-diskriminasi adalah bahwa semua peserta didik yang telah mencapai syarat-syarat tertentu dan ada kesempatan itu, sekolah tidak boleh menolak. Contohnya, ada kebijakan bahwa sekolah tidak boleh menolak siswa atau siswi yang mempunyai keterbatasan fisik. Contohnya mungkin tangannya karena sesuatu mungkin tidak ada satu atau tunanetra dan sebagainya, walaupun ada SLB. Kalau itu masih bisa dikondisikan, harus bisa menerimanya, tidak boleh ditolak. Itu contoh atau non diskriminasi. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Artinya disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Kira-kira orang tua mengarahkan kemana sesuai dengan minat dan bakatnya. Jangan sampai orang tua memaksakan kepada anak tersebut belum cukup umur, misalnya dipaksakan ke SD, misalnya 5 tahun ke SD, 5 tahun ke SD. Walaupun anak mungkin dari segi yang lain mampu, berhubung umurnya belum cukup, dikhawatirkan nanti akan terjadi gangguan. Misalnya begini, contohnya biasanya kalau anak masuk SD kurang umur, biasanya akan terjadi gangguan itu kalau nggak di kelas 3, di kelas 4 rata-rata. Surveinya seperti itu dari tim pendidikan. Yang ketiga, hidup, kelangsungan dan perkembangannya. Artinya kelangsungan hidup dan perkembangan anak harus didukung. Ya, kalau di rumah mungkin gizinya cukup, rumahnya mungkin mendukung teman-temannya dan sebagainya. Yang keempatnya, penghormatan terhadap pandangan anak. Artinya ketika anak mempunyai prinsip-prinsip tertentu, bukan dalam pengertian yang mungkin menggurui orang tua, menggurui gurunya, itu harus kita ambil. Jangan sampai orang tua atau bahkan guru tidak memberikan suatu penghormatan atau reward
Contoh saya sebagai guru agama di sekolah misalnya, ketika guru diberikan satu bapak, menurut saya kayaknya seperti itu, kita harus nurut. Arti nurut ini adalah diberikan pandangan-pandangan bahwa ada pandangan-pandangan tertentu yang mungkin kita sebagai guru belum mengetahuinya. Contoh paling sederhana saja kalau guru agama di SD atau SMP dan sebagainya, berkaitan dengan rukun dan syarat sholat aja lah. Contoh begini, di dalam Islam ada kadang-kadang yang bacaan setelah takbiratul ihram itu ada i'tidal misalnya. Setelah Allahu Akbar ada yang kabiro, ada yang ini wajhantu, ada yang subhanakallahumma, ada yang Allah baik-baik. Nah, kadang-kadang ini kalau guru tidak merasa menghormati anak, kadang-kadang disalahkan. Padahal itu betul. Ini terjadi di guru SD biasanya, kadang-kadang ada. Di satu sisi anak itu di rumah pakai Allahu Akbar, Allahumma baik-baik dan sebagainya. Ternyata beliau pakai Allahu Akbar kabiro. Nah, ketika praktek ada anak disalahkan. Akhirnya apa? Orang tua datang ke sekolahan. Yang salah siapa ya? Otomatis gurunya salah. Nah, ini contohnya seperti itu. Penghormatan terhadap pandangan anak. Yang kelima, pengelolaan yang baik. Yang disebut pengelolaan adalah manajemen. Artinya kalau sudah manajemen itu terolah dengan baik, insya Allah akan tercapai. Lanjut. Bagus. Kebijakan sekolah ramah anak. Masuk kebijakan. Komponen. Kebijakan Pak. Komponen dulu Pak. Baik. Komponen-komponennya, kebijakan sekolah ramah anak, pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak, pendidik dan tenaga kependidikan, terlatih hak-hak anak, sarana dan prasarana sekolah ramah anak, partisipasi anak. Artinya 5 komponen ini minimal harus mendukung ketercapaiannya sekolah ramah anak itu. Kalaupun tidak ke 5-5-nya, minimal ada 2 atau 3. Tapi jangan sampai komponen-komponen tersebut tidak terdapat di sana. Kita yakin ketika komponen itu mengacu kepada keberhasilan pembelajaran ramah anak sekolah, ya tidak mendukung gitu. Contoh prasarananya, ternyata di dalam sekolah itu tidak ada bangku sama sekali. Ya, mungkin itu akan memberikan terdampak walaupun sekolah boleh tidak ada bangku, mungkin dikondisikan. Itu contohnya. Lanjut Pak. Kebijakan sekolah ramah anak memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik. 1. Komitmen tertulis dalam bentuk ikrar untuk mencegah kekerasan terhadap anak berbentuk seperti fakta integritas yang insya Allah kemarin sudah dibacakan, yaitu Jabar tolak kekerasan kalau nggak salah. Yang kedua, tersedianya kebijakan anti kekerasan dengan adanya larangan terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik atau bullying. Yang kedua, terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan, TU, Satpam, penjaga sekolah, dan pegawai kebersihan dengan peserta didik. Nah, kebijakan anti kekerasan ini kadang-kadang terjadi, contoh bullying. Nah, oleh karena itu anak semuanya, saya yakin sekarang zaman digital, Pak Sam ya. Oleh karena itu kami menghimbau, gunakanlah media sosial untuk mencari hal-hal, mencari sesuatu yang positif. Jangan sampai di dalam media sosial, dalam bentuk kata, berkomunikasi menggunakan hal-hal yang bisa atau dikhawatirkan mendatangkan bahaya bagi orang lain, mungkin tersinggung dan sebagainya. Bagaimana caranya? Ya otomatis cara tersebut Anda yang bisa melaksanakan. Melalui dengan apa? Dengan kita berbuat yang baik, jangan menghina dan sebagainya. Atau bahkan terjadi kekerasan di sekolah. Kalau kita melihat di berita ada yang guru mungkin ke anak didiknya pelecehan seksual dan sebagainya. Ini harus kita hindarkan. Lanjut Pak Bagus.
pelaksanaan proses pembelajaran ramah anak. 1. Pelaksanaan proses pembelajaran tidak bias gender. Apa itu bias gender? Bias gender adalah ini Bapak bisa contekan ini. Bias merupakan kondisi yang memihak atau merugikan. Gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan sosial dan budaya. Jadi pengertian bias gender adalah suatu kondisi yang memihak dan merugikan salah satu pihak. Hampir sama dengan emansipasi, tapi masih lengkap yang bias gender. Jadi itu tidak boleh seperti itu. Yang keduanya non diskriminatif. Yang tadi kita bahas, tidak boleh si kaya, si miskin, punya motor, dan motor dan sebagainya. Terus memberikan gambaran yang adil, akurat dan informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal. Artinya kalau kita hidup di suatu masyarakat, hidup sedaerah, otomatis daerah-daerah tertentu tersebut mempunyai kearifan lokal. Contoh Jawa Barat dengan bahasanya, dengan tutur katanya, dengan menu-menunya, itu kearifan lokalnya. Selanjutnya memperhatikan hak anak. Hak anak itu seperti apa? Kalau SD harus berapa jam belajarnya, SMP berapa belajarnya, jamnya, SMK dan sebagainya. Jangan sampai hak-hak anak itu diabaikan. Selanjutnya dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang. Dalam bahasa sehari-hari adalah selalu dengan penuh, dalam bahasa saling asih, saling masak, saling asuh. Kalau dalam bahasa di zaman now adalah apa namanya? Happy, apalagi ya? Menyenangkan gitu ya. Selanjutnya bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas. Nah, oleh karena itu, berhubung calon siswa-siswi SMK Sangkur yang saat ini belum pernah bertatap muka, mungkin nanti untuk mengkondisikan mengenal satu sama lain akan lebih pas lagi kalau sudah bertatap muka. Bagaimana mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang, bagaimana bergaul dengan beda kelas, bagaimana dengan beda jurusan, itu harus kita kondisikan. Kenapa? Karena memang di SMK Sangkur yang satu itu adalah keluarga besar. Kita tidak boleh hanya bergaul dengan, contohnya Anda misalnya di PL tidak bisa, karena ada OTKP, ada KL, ada BDP, ada FPL, ada desain grafika. Otomatis nanti harus ada berbaur, tidak boleh eksklusif. Mau saya kan FPL, tidak bisa seperti itu. Karena sekolah adalah suatu wadah besar, SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Semuanya harus bisa menyesuaikan diri, beradaptasi, saling menghormati, saling menyayangi dan sebagainya. Selanjutnya penilaian hasil belajar. Penilaian pelajaran berdasarkan basis proses dan mengedepankan penilaian otentik. Perlu diketahui bahwa dalam kurikulum 13 adalah ada 3 penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang mana ketiga-tiganya adalah saling melengkapi. Karena memang nilai-nilai yang dikedepankan harus mencapai ranah itu yang kesemuanya adalah didahului dengan proses, bukan hasil. Itu kurikulum 13 dan berbasis belajar tuntas. Selanjutnya, menerapkan penilaian pembelajaran tanpa membandingkan satu peserta didik dengan peserta didik lainnya. Artinya harus diberikan satu hak yang sama, mana anak yang pandai, mana yang tidak, karena memang Allah tidak menciptakan manusia atau makhluk yang bodoh, nggak ada. Kenapa? Karena semuanya diberikan akal dan pikiran. Yang ada adalah yang malas menggunakan akal pikirannya. Lanjut, Pak Bagus. Dongeng lagi. Pendidik dan tenaga pendidikan. Tenaga pimpinan satu pendidikan, kepala sekolah, petugas pertagaan, petugas kebersihan, guru pembimbing konseling, tata usaha, penjaga sekolah, pemimpin sekolah, pemimpin eskul.
Lanjut. Partisipasi anak. Sarana dan prasarana sekolah. Oke, struktur bangunan sekolah milik jalan keluar, bangunan sekolah memiliki ventilasi dan sebagainya. Lanjut Pak Bagus. Oke, terakhir selanjutnya partisipasi anak. Yang pertama, peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya, misalnya membentuk komunitas pelajar anti kekerasan. Pak Mas Yudi katanya nanti dibentuk ya. Yang ada baru pelajar sadar hukum kalau nggak salah. Nanti kita bentuk ini anti kekerasan. Selanjutnya, peserta didik berani bisa melakukan pengaduan. Artinya kalau ada sesuatu masalah di kelas, proses yang ditempuh adalah guru di kelas, baru wali kelas, nanti adalah ketua jurusan, BKBD, kesiswaan dan sebagainya. Selanjutnya, peserta didik bisa memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakatnya. Nanti lebih panjang oleh Pak Mas Yudi yang bagus bahasnya. Selanjutnya, peserta didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS. Lanjut Pak. Alur pengaduan. Pelapor siswa, korban, saksi, guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Saksi setiap orang yang hasil kejadian. 2. Pengaduan diterima oleh tim pengaduan, guru BK, guru yang dipercaya murid, wali kelas, kepala sekolah, pengawas. 3. Pelapor saksi menyampaikan laporan pengaduan pada tim pengaduan. Guru BK menanyakan kronologis kejadian, harus ada saksi yang mana, kesemuanya saling bekerja sama, tidak boleh bekerja sendiri-sendiri karena penanganannya harus berurutan. Masih ada Pak? Mungkin demikian karena waktunya sudah 10 menit lagi. Bapak membuka pertanyaan 10 menit ke depan. Demikian materi yang Bapak sampaikan berkenaan dengan sekolah ramah anak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi memberikan suatu panduan bagi kita semuanya dalam rangka menciptakan sekolah yang ramah anak. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk anak-anakku ada yang mau bertanya boleh ya. Mikrofonnya diaktifkan dulu. Diaktifkan yang tadi sudah Ibu ajarkan. Harus ada yang bertanya ya. Masih ada waktu 10 menit ya Pak ya? Ya. Ayo ada yang mau bertanya? Harus ya, kata Pak Nafsir, harus ada yang bertanya mengenai sekolah ramah anak. Jadi yang bicara yang dipanggil aja di absen kan ada itu nama-namanya. Kalau enggak saya absen aja Pak Bagus ya Pak. Ya. Iya, Nama-namanya biar kalau tidak ada pertanyaan akan saya panggil. Kalau tidak ada yang bertanya nanti akan dipanggil. Saya hitung sampai 5. Kalau nggak ada akan saya manggil 1 orang. Siapkan ya. 1, 2, 3 setengah, 4. Ayo. Jangan takut salah. 4 setengah. Harus aktif ya karena nanti di akhir akan ada apresiasi untuk yang siswa aktif ya. Itu Mila bukannya? Mila mau bertanya Mila? Mila mana Mila? Mila. Iya silakan Mila. Silakan Mila. Diaktifkan dulu mikrofonnya Mila. Mila. Rusuh yang lain Mana Mila? yang lain matikan, nilai yang hidupkan.
Yang lainnya dimatikan mikrofonnya. Hanya yang mau bertanya saja. Yang Mila saja. Mila, yang tidak terdengar berisik ya. Yang tidak bertanya dimatikan saja mikrofonnya. Silahkan Mila. Yang lain dimatikan ya mikrofonnya ya. Ya, Mila. Mila, mana Mila? Kamu tanya ini ada di komentar Ibu. Oh, ada di komentar. Krisna yang nanya. Apa Pak? Gimana Pak? Pak mau tanya soal prinsip, kan tercantum kepentingan terbaik bagi Anda. Pak mau tanya soal prinsip, kan tercantum kepentingan terbaik bagi anak. Jadi seperti apa maksudnya dan contohnya, begitu juga dengan manfaatnya. Ya, terima kasih ya kepada Krisna. Risma ya. Krisna. Risma sudah bertanya, kenapa tidak ngobrol langsung Risma? Malu? Itu pertanyaannya mana yang Pak mau tanya soal prinsip, kan tercantum kepentingan terbaik bagi anak. Jadi seperti apa maksudnya dan contohnya, begitu juga dengan manfaatnya. Baik, terima kasih. Siapa namanya itu? Risma? Ya Risma, saya kasih hadiah nanti ya, coklat. Ah, Risma mau dapet coklat nih dari Kak Nafsin. Ditagih ya, sampai ke sekolahan. Nanti pas tatap muka harus menagih ya. Ingat mukanya kayak gini nih. Enggak tetap kan juga Pak, besok juga kesini nggak apa-apa, saya kasih coklat. Oh, besok juga gak apa-apa katanya ke sekolah. Baik, terima kasih. Reni. Risna. Ya Risma, maaf ya. Risma, baik. Begini ya. Ada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Contoh Risma. Risma kan, mohon maaf, Risma ada beberapa nih di rumah? Risma, anak keberapa Risma? Aktifin Risna gitu. Aktifin mikrofon. Mikrofonnya boleh diaktifkan Risma. Khusus Risma ya. Karena bertanya. Kepentingan terbaik anak. Anak berapa? Anak keberapa? Risma, dengar suara ibu Risma? Iya. Risma, anak keberapa Risma? Bapak yang nanya. Risma anak berapa? Anak berapa? Anak nomor berapa? Yang lain dimatikan ya mikrofonnya ya. Karena terdengar. Anak Iya. nomor berapa? Anak nomor berapa? Risma, anak keberapa Risma di rumah? Oh iya, baik. Pertama. Terima kasih, baik. Contohnya Risma anak pertama. Otomatis nanti Risma punya adik. Biasanya orang tua itu memberikan suatu tanggung jawab. Neng, wayangna, kamu anak pertama. Prinsipnya adalah kamu nanti harus bisa membantu kepada adik-adik Anda. Nah, oleh karena itu berkait dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah makanya orang tua Anda mendoakan Anda biar apa nanti terkejar cita-cita Anda. Manfaatnya jelas untuk mengangkat derajat dan martabat orang tua. Contohnya ini, saya doakan nanti naik kuliah, jadi dosen. Otomatis kan nanti akan mengangkat derajat ekonomi orang tua, membantu adik-adiknya, kebanggaan dan sebagainya. Manfaatnya salah satu yang lainnya bisa mengamalkan ilmu-ilmunya
kepada teman-teman Anda semuanya. Misalnya nih, di sini kita teman Anda yang tidak mau sekolah, mungkin lagi ke sekolah, kita ke sama ibu dan sebagainya, nanti ibunya seperti itu. Jadi manfaatkan. Oke, begitu. Mudah-mudahan Risma tidak puas. Kalau tidak puas, otomatis nanti Risma mencari referensi yang lain. Mohon maaf kalau Bapak tidak memuaskan, karena memang bukan untuk memuaskan Anda. Terima kasih. Sudah jelas Risma? Sip. Jelas ya? Iya, Oke. Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih untuk kelompok kedua yang sudah bertanya. Berhubung waktunya sudah habis sampai jam 8, saya harus jadi orang yang disiplin dari pihak data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ice breaking dulu ya, anak-anak, biar kalian tidak tegang. Jangan terlalu tegang, jangan dibawa tegang. Santai aja anak-anakku. Atau mau yang nyanyi boleh. Ini aja dulu papan dulu kan. Jangan lupa ya, Ibu ingatkan lagi untuk follow Instagram di SMK Sampurian 1 Cimahi.official. Nah, itu adalah akun resmi kita ya. Terus nanti kalau misalnya kan kalian hari ini mengikuti daring, nanti hari Rabu, Kamis, dan Jumat kalian bisa ikut live di Instagram. Karena untuk besok itu adalah jadwalnya kelompok 3. Ya? Ngerti ya? Terus kalian harus berperan aktif ya selama MPLS ini. Karena nanti di akhir akan ada penilaian siapa yang paling aktif akan mendapatkan apresiasi dari sekolah. Ya. Seperti tadi Risma bertanya dari kepada Pak Nafsir. Pak Nafsir akan memberikan hadiah coklat. Akan memberikan hadiah coklat ya buat Risma karena tadi sudah mau berani untuk bertanya, ya. Coklatnya nanti dikasih Pak Nafsir, Pak. Itu khusus dari Pak Nafsir katanya karena sudah bertanya ya, Pak ya. Iya, jadi itu adalah apresiasi ya. Untuk yang lain juga agar termotivasi dari Risma mau bertanya, mau berperan aktif ya. Terima kasih. Gue Aldi, pagi ini sama seperti aktivitasmu seperti biasanya, berpendidikan di bangku sekolah menengah kejuruan. Zaman sekarang adalah di mana zaman yang sangat pada teknologinya, makanya gue ambil jurusan multimedia. Karena gue ingin membuat teknologi dan karya yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Pendidikan memang nomor 1 buat gue, karena pentingnya buat masa depan gue juga. Tapi lihat zaman sekarang, SDM-nya turun menurut gue, entah teknologi juga yang mempengaruhinya. Saat ini, banyak orang-orang yang menyia-nyiakan waktu dan buang-buang uang untuk hal yang kurang bermanfaat, seperti main DJ di kelas dan tidur saat guru mengajar. Seharusnya semakin maju teknologi ini, banyak orang-orang yang hebat memanfaatkan teknologi dengan baik. Terkadang
Hal seperti ini yang saya khawatir untuk generasi bangsa. Sekolah dibuat mainan, jarang masuk, malas-malasan, berani melawan guru, dan bahkan tidak mau sekolah. Hal ini merupakan kegiatan yang kurang baik, dan hal ini bisa mengangkat jumlah angka pengangguran. Zaman sekarang menurut gue, keahlian itu sangat penting. Terlebih, keahlian terdapat di bangku sekolah untuk bekal masa depan nanti. Contohnya gue, yang sekolah sambil bekerja untuk bisa bayar SPP. Namun, ada saja orang yang tidak senang kalau gue sekolah. Meledeki gue dengan sebutan anak kampung, gak pantas sekolah, dan sebagainya. Namun gue tidak peduli apa kata mereka, karena gue hidup tanpa dengan omongan orang lain, tapi dengan usaha diri sendiri. Menurut gue, ilmu itu sangat penting. Fotografi dan videografi sekarang menjadi keahlian dan bisa dibilang hobi yang dibayar. Terkadang gue memotret ataupun membuat video untuk kepentingan konsumen gue. Menjadi seorang fotografi mengajarkan hal untuk sebuah kesuksesan, di mana kita fokus dengan serius terhadap tujuan atau objek, maka hasilnya akan maksimal dan sangat bagus pastinya. Dengan keahlian ini, gue bangga karena tentunya buat masa depan gue. Dan harapan gue, semoga keahlian ini gue bisa sukses untuk cita-cita gue menjadi pengusaha muda nantinya. Di era 4.0 ini, pendidikan terlihat begitu penting, bahkan sangat penting. Karena itu, siapapun yang bersungguh-sungguh bekerja keras dan berusaha, yakinlah usaha tidak mengkhianati hasilnya. Selalu berdoa, tidak pernah putus asa. Ingat, Tuhan senang mendengar curhatanmu. Aldi Sapeprio. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Masih semangat ya yang berada di rumah? Ya. Kalian kalau di jadwal di situ materinya setelah sekolah ramah anak itu adalah dari keluarga sadar hukum. Tetapi jadwalnya kita didahulukan itu adalah dari penyuluhan narkoba. Anak-anakku sekalian yang masih berada di rumah, Bapak harapan kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, karena dengan menjaga kesehatan, insya Allah kita akan selalu sehat.
Berikut adalah materi dari BNN, Badan Narkotika Nasional. Sebagai penyaji ini adalah Bapak Ahmad M. Ginanjar. Beliau sebagai penyuluh narkoba ahli muda yang bertugas di BNN Kota Cimahi. Nah, mengenai berbicara mengenai narkoba itu adalah banyak jenis-jenisnya. Bahkan baik kita sering mendengar pemberitaan di media-media anak SD makan permen ternyata itu adalah mengandung narkoba. Sebetulnya apa saja sih tentang narkoba? Kalian simak materi ini dengan baik karena ini sangat bermanfaat buat kita semua. Ya, siapkan catatannya dan kalian selalu aktif. Mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu ya. Di situnya kalian mendengarkan terlebih dahulu paparan dari Bapak Ahmad M. Ginanjar. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad M. Ginanjar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita menjalankan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Karena sampai dengan hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita dengan keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Sangkuriang 1 Cimahi, yang terhormat para guru dan staf di SMK Sangkuriang Cimahi ini, alhamdulillah kami diundang dari BNN untuk menyampaikan materi berkaitan dengan narkoba. Ini perlu adik-adik syukuri bahwa SMK Sangkuriang 1 ini sudah mempunyai komitmen ingin menjaga adik-adik semuanya agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dan narkoba ini sudah kita ketahui banyak mudaratnya, banyak yang tidak bermanfaat. Mungkin kita langsung ke slide. Adik-adik semuanya sudah pasti mengetahui dan sering mendengar di berita-berita. Ya di slide. Ya. Di berita mengenai narkoba atau narkotika. Apa itu narkoba? Apa itu narkotika? Nah, siapa yang tahu? Nah, sekarang kita lihat ya di slide. Narkotika itu bagian dari narkoba sebetulnya. Kalau kita jangan menjadi tercampur aduk ya antara narkotika dengan narkoba, karena sesungguhnya narkotika itu adalah narkoba juga. Tapi narkoba ini adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Itu ada perbedaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Nah, narkotika ini BNN lebih concern atau lebih banyak dalam aturan perundang-undangannya mengatur masalah mengenai narkotika sebetulnya. Kita lihat di slide-nya. Bisa saya jalankan sendiri nggak Pak? Baik. Baik, kita langsung ya sambil menunggu. Narkotika itu sangat berkaitan erat dengan kesehatan dan sosial. Bila adik-adik menggunakan narkotika atau narkoba menyalahgunakan, itu akan berhubungan dengan kesehatan medis maupun kesehatan dari sosialnya. Nah, kita lihat, ada narkoba, ada nafza. Nah, ini narkoba ini sebetulnya sama dengan nafza, tapi narkoba lebih umum digunakan di masyarakat umum, sedangkan nafza ini lebih banyak digunakan di
medis ataupun di sosial. Kalau teman-teman atau adik-adik datang ke rumah sakit ada tulisan nafza, nah itu berarti narkotika juga, narkoba juga. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kita lihat, nah apa itu narkoba, narkotika? Nah, itu adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi jiwa, psikologi seseorang, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat, nah ini, menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Jadi berhubungan dengan medis, berhubungan dengan kesehatan jiwa, dan berhubungan dengan sosial. Kalau sudah menggunakan narkoba, jelas akan mempengaruhi saraf pusat. Saraf pusat itu adalah otak. Kalau otak sudah rusak, maka organ tubuh lainnya pun akan menjadi rusak kelama-kelamaan. Kemudian sosial, yang tadinya periang menjadi murung, yang tadinya gembira menjadi sering sedih, dan juga perilaku-perilaku yang menyimpang lainnya. Kita lihat bahwa di Indonesia sekarang sudah menjadi darurat narkoba. Ini kata Presiden Republik Indonesia. Indonesia sudah menjadi darurat narkoba karena sudah pengguna narkoba sudah mencapai 4 juta orang atau 2,18% dari keseluruhan penduduk Indonesia, dan 40%-nya adalah usia muda. Seperti adik-adik ini usia muda, usia produktif antara 15 tahun sampai 30 tahun. Kita nanti di tahun 2030 sampai 2040 ada yang disebut dengan bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi itu adalah di mana usia produktif seperti adik-adik ini lebih besar atau lebih banyak daripada orang-orang yang berusia yang tidak produktif, orang tua ataupun anak-anak di bawah itu semuanya. Gimana jadinya apabila di dalam usia-usia produktif itu adik-adik tidak berproduktif, justru harusnya mempunyai pekerjaan yang baik, mempunyai sekolah yang tinggi, tetapi karena menggunakan narkoba akhirnya tidak terwujud semuanya. Itu ya. Kemudian kita lihat bagaimana penyelundupan narkotika ini banyak sekali ke Indonesia. 1001 jenis penyelundupan narkoba ke Indonesia. Di antaranya ini masih dimasukkan ke dalam bungkus coklat. Ada narkobanya di sana ternyata. Kemudian ada pemancang untuk bangunan, pemancang tiang. Ternyata kalau dibelah di situ ada narkobanya. Kemudian ada yang kaki palsu. Ternyata pas dibuka ada narkobanya juga. Ada juga pemanas air, setelah dibongkar ternyata ada narkobanya. Banyak sekali, 1001. Nah, kenapa narkoba ini udah, kalau kita lihat di berita kan ya, udah dimusnahkan, banyak yang penjahat narkoba sudah banyak ditangkap. Tapi ternyata kok masih banyak juga narkoba itu. Ternyata kalau kita lihat ini rumus ekonomi ini, sekolah yang berkaitan dengan ekonomi ya Pak ya, bisnis. Nah, kalau dalam rumus ekonomi itu kalau supply-nya tinggi berarti permintaan atau demand-nya pun tinggi. Nah, jadi kalau misalnya kenapa barang narkoba itu banyak, berarti permintaan dari masyarakat pun banyak. Nah, jadi itu ya. Kemudian kita lihat kenapa sih keramanan penyalahgunaan narkoba di sekitar kita ini terjadi karena apa? Ternyata ini hati-hati. Yang ini hasil survei dari BNN, ternyata sumber terbanyak penawaran narkoba itu berada di luar sekolah sebetulnya. Itu yang pertama. Teman-teman di luar sekolah, ini hati-hati bagi adik-adik nanti yang punya teman-teman di luar sekolah. Ini yang paling banyak yang menawarkan narkoba kepada para pelajar atau siswa. Nah, yang keduanya anak-anak teman-teman yang di dalam sekolah itu sendiri yang banyak menawarkan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mencari teman. Ini teman nih, ini harus hati-hati. Kita cari teman yang baik, punya akhlak yang baik, pintar, cerdas, tidak mengajak kepada misalkan nongkrong, pergi keluyuran malam. Nah,
Nah, itu bisa, itu gerbang-gerbang timbulnya penawaran-penawaran narkoba gitu bagi adik-adik semuanya. Kita lihat nah, apa sih narkotika itu? Kalau misalnya kita sering mendengar, ternyata narkotika ini dibagi menjadi 3 golongan. Nah, 3 golongan ini dari golongan yang paling tinggi dan paling berbahaya, golongan 1, kemudian golongan 2 yang berbahaya juga, tidak boleh digunakan, dan golongan 3 masih bisa digunakan untuk penggunaan obat-obat tertentu yang ada resep dari dokter. Kita lihat golongan 1 ternyata digunakan hanya untuk penelitian, tidak boleh digunakan sama sekali untuk kesehatan. Contoh apa yang paling sering kita dengar adalah, mungkin adik-adik pernah sering mendengar jenis narkotika yaitu ganja. Ganja itu dari tumbuhan, itu masuk golongan 1 dan tidak boleh dikonsumsi untuk kesehatan sekalipun, baik itu batangnya, bijinya, pohon, apalagi daunnya, apalagi dikonsumsi hanya untuk makanan pun tidak boleh, untuk pengobatan tidak boleh, bahkan untuk dirokok pun itu tidak boleh. Itu ganja. Ada juga jenis-jenis narkotika yang sangat itu sekarang sudah agak jarang ya, seperti heroin itu sudah jarang. Nah, apalagi narkotika jenis lain di golongan 2 misalnya. Ini golongan 2 digunakan untuk penelitian dan pengobatan, itu pilihan terakhir. Contohnya apa? Misalkan morfin. Kita sering dengar morfin. Ternyata morfin ini digunakan di dunia medis untuk obat bius. Kalau kita mau operasi, di obat bius itu ada kandungan morfinnya. Itu sesuai dengan dosis dari dokter, itu boleh digunakan. Tapi banyak dari kalangan orang-orang menyalahgunakan, menyuntikkan, tidak ada apa-apa, dia suntikan morfin, akhirnya dia fly sendiri. Itu tidak boleh. Itu banyak. Nah, golongan 3 ini ada beberapa yang digunakan untuk obat batuk. Nah, ini masih ada di pasaran, tapi ini hanya boleh digunakan untuk atas resep dokter, misalnya kodein. Kodein masih boleh digunakan, tapi itu betul-betul dijaga ketat, tidak boleh disalahgunakan. Nah, kita nanti lihat juga bagaimana perkembangan anak-anak sekarang menggunakan narkoba ya. Ini ganja ya. Ini ganja ini saya kasih tahu tidak untuk dicoba atau dicari ya. Ini untuk pengetahuan adik-adik sekalian. Oh, ganja ini kayaknya gini bentuknya, agak panjang daunnya. Ternyata di dalam ganja itu ada kandungan yang berbahaya, yaitu THC namanya, tetrahydrocannabinol. Nah, itu yang menjadikan dalam jangka waktu yang lama akan membuat orang menjadi gila. Nama-nama lain dari ganja apa? Misalkan di pasaran kalau adik-adik sering bergaul, ada yang disebut dengan gele misalnya. Hati-hati, oh ini bukan ganja tapi gele, ya sama aja, gitu juga gitu. Ada juga kanabis, ada juga cimeng misalnya itu. Marijuana itu sama-sama aja, ganja namanya. Kayak itu golongan 1. Kemudian ada juga sabu, sering dengar ya di TV-TV para artis, karena menggunakan sabu. Sabu itu kalau dalam bahasa ininya metamfetamin. Kalau pernah dites urin ada tulisan met, itu berarti kalau dia positif dia sabu, berarti menggunakan sabu. Nah, ini bentuknya bubuk, malah ada di Jakarta yang berbentuknya cair. Ini hati-hati juga, ini yang paling banyak beredar di sekitar kita. Yang lainnya ekstasi juga masih banyak. Nah, kemarin kalau ganja kemarin baru saja saya dengar di tempatnya di daerah Bandung telah ditemukan 1 hektar kebun ganja. Ternyata tidak hanya di Aceh ganja itu, di sekitar kita juga berbahaya. Ternyata ada perkebunan ganja. Baik ya. Nah, ini kita lihat di bagaimana pintu gerbang penggunaan narkoba. Ternyata anak-anak yang merokok ini hati-hati ya. Jangan sampai mencoba merokok lah. Biarkan kalau orang-orang tua itu sudah lewat, nggak apa-apa. Tapi bagi anak-anak untuk merokok, meminum minuman keras, ini adalah pintu gerbang menuju narkoba. Walaupun rokok dan narkoba ini, minuman keras ini tidak dalam domainnya BNN ya. Ini domainnya mungkin pemerintah daerah atau dinas sosial. Nah, ini pintu gerbang. Kemudian, nah ini hati-hati. Ini suka yang sering disalahgunakan oleh anak-anak, itu ngelem. Nah,
Lem. Walaupun ini bukan narkotika, walaupun di dalam kandungan lem ini ada zat narkotika yaitu zat LSD. Nah, tapi lem ini digunakan untuk perekat, bukan untuk dihirup. Untuk perekat, untuk lem ya, bukan untuk dihirup. Kemudian apa lagi? Nah, yang sering digunakan di sekolah-sekolah. Padahal ini dosisnya paling 1 saset atau 2 saset, ternyata digunakan sampai 10 saset. Nah, ini tidak boleh, ini bahaya. Ini berbahaya bagi kesehatan tubuh ya. Ini penyalahgunaan. Obatnya betul digunakan oleh orang-orang secara umum, tapi disalahgunakan. Yang menjadi masalah narkoba itu adalah penyalahgunaannya. Nah, kita lihat kecubung juga nih, walaupun sekarang masih ada, tapi banyak yang orang-orang ke gunung, pengen agak sedikit pusing-pusing, menggunakan kecubung. Ini jangan untuk dicoba ya. Saya ingat sekali lagi, jangan untuk dicoba, tapi kita tahu bahwa itu berbahaya karena di dalam kecubung ini ada zat yang namanya metilkristalin. Nah, ini bisa membuat kita menjadi tidak sadar, gitu ya. Ada juga jenis baru ini, kalau misalnya kita tahu, ini juga banyak terjadi di kalangan anak-anak SMA, tembakau gorila atau tembakau Hanoman. Ini masih murah harganya. Ternyata di dalam tembakau ini ada zat yang namanya AB-Siminaka. Nah, ini kalau kata orang katanya ganja sintetis, padahal sebetulnya bukan. Ini adalah tembakau yang disemprotkan suatu zat yang pemakaiannya seperti merokok gitu, seperti ganja. Ini nggak boleh, hati-hati. Jadi sering beredar di ini. Jadi rekan-rekan dari tadi harus hati-hati ya melihat ini semua. Nah, ini yang saya tadi sebutkan, sabu cair. Padahal sabu itu kebanyakan bubuk, ternyata ada juga yang cair. Ini ditemukan di Jakarta di sebuah diskotik. Nah, ada juga ini ternyata di kotoran sapi itu mengandung narkotika yang magic mushroom gitu ya. Kalau dalam ininya psilocybin itu menjadi narkotika golongan 1. Ternyata di dalam jamur sapi ya, bukan jamur yang lain, jamur sapi ternyata ada narkotikanya. Nah, kenapa nih narkotika ini menjadi sangat berbahaya? Karena bisa merusak otak tadi yang saya sebutkan. Otak yang tadinya bagus bersih menjadi rusak dikarenakan oleh narkoba, gitu ya. Kalau misalnya otak sudah rusak, akan merambat ke fungsi-fungsi lainnya seperti pendengaran, mata, kulit, bahkan sekalipun itu akan menjadi rusak, gitu ya. Ini dampak penyalahgunaan narkoba yaitu menekan kerja otak, stimulan merangsang kerja otak, halusinogen. Kenapa para artis sering menggunakan narkoba? Karena ada unsur stimulannya. Nah, merangsang kerja otak supaya otak menjadi lebih cepat, tapi dia akan drop setelah dia tidak menggunakan narkoba. Makanya dia pengen terus menggunakan lagi. Gitu. Kemudian ini ya kehancuran nih. Adik-adik sudah dari sejak SD punya masa depan, ingin ada yang banyak cita-cita, hanya menggunakan narkoba, kehancuran karir, masa depan akan bisa terjadi kalau menggunakan narkoba. Kemudian ini ya, karena menggunakan narkoba menjadi hancur karirnya. Hati-hati juga, di narkoba sangat erat hubungannya dengan HIV, AIDS. Nah, penggunaan jarum suntik yang sama-sama itu bisa berbahaya. Kemudian kita lihat anak-anak yang berprestasi siapa aja nih yang tidak menggunakan narkoba tentunya. Kita lihat, ternyata ada Mas Belfasah Devara ini CEO-nya Ruang Guru, mantan staf ahli presiden. Nah, dia ini punya usaha dan juga dia meraih gelar S2 di luar negeri. Nah, ini sebagai contoh kita untuk bisa meraih sukses ya. Ada juga ini atlet. Kalau untuk adik-adik yang ingin jadi atlet, ternyata ada di atas adik-adik sendiri ada yang sudah menjadi atlet juara dunia. Gimana dia memanjat